warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam konferensi pers sore ini, kami akan membahas perkembangan terkini terkait vaksin COVID-19 dari AstraZeneca. Sudah hadir bersama kami Dr. Haji Muhammad Asrorun Niam Soleh MA, selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa. Kemudian ada juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Badan POM, Dr. Lucia Rizka Andalusia, serta juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa dan masyarakat Indonesia dimanapun berada, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim. Majelis Ulama Indonesia telah menerima surat permohonan fatwa dari pemerintah terkait dengan penggunaan vaksin dari AstraZeneca untuk kepentingan vaksinasi COVID-19. Setelah melakukan pengkajian dan sebagai wujud tanggung jawab keagamaan, Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian secara intensif, mulai dari pemeriksaan dokumen yang terkait dengan ingredient dan juga proses produksi vaksin AstraZeneca, dan kemudian ditindaklanjuti di dalam rapat dengan mendengar keterangan pemerintah, khususnya terkait dengan urgensi vaksinasi COVID-19, serta keterangan dari Badan POM terkait dengan jaminan keamanan vaksin dan juga dari produsen AstraZeneca serta dari PT Bio Farma yang bertanggung jawab terkait dengan pengadaan dan juga distribusi. Maka Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan proses pengkajian dari aspek keagamaan dan juga pemeriksaan terkait dengan aspek ingredient dan juga proses produksi, serta keterangan pemerintah dan juga ahli yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 16 Maret Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. Yang selanjutnya tanggal 17 Maret fatwa tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan panduan. Dan hari ini Jumat 19 Maret 2021 dijelaskan kepada publik mengenai fatwa tersebut. Fatwa terkait dengan produk AstraZeneca yang difatwakan adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Andong, Korea Selatan. Ketentuan hukumnya yang pertama, vaksin COVID produk AstraZeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Walau demikian, yang kedua, penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan dengan 5 alasan. Yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syariah di dalam konteks fikih yang menduduki kedudukan darurat syar'i atau darurah syariah. Yang kedua atau B, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian yang C, ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan D,
ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat rapat Komisi Fatwa. Dan pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global. Yang ketiga, kebolehan penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca sebagaimana dimaksud angka 2 tadi tidak berlaku lagi jika alasan sebagaimana dimaksud mulai dari huruf A sampai E hilang. Yang keempat, pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci. Dan yang kelima, umat Islam Indonesia tentunya, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Yang berikutnya ada beberapa rekomendasi, salah satunya adalah pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya bagi umat Islam. Dan secara khusus Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin yang aman dan halal untuk kepentingan percepatan penanganan COVID-19. Yang berikutnya, pemerintah harus memastikan vaksin COVID-19 yang lain yang akan digunakan agar tersertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal. Yang berikutnya, pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan. Yang kelima, pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli dan kompeten serta terpercaya menimbulkan dampak yang membahayakan atau doror. Dan yang keenam, menghimbau kepada seluruh pihak khususnya umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, doa, munajat, terlebih menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan yang akan datang. Yang terakhir, di masa darurat pandemi hari ini, Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak ragu dalam mengikuti program vaksinasi COVID-19 agar Indonesia segera keluar dari pandemi. Sekali lagi, saatnya kita bergandengan tangan mendukung percepatan program vaksinasi COVID-19 untuk mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity dengan partisipasi optimal dari kita guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Saatnya kita bersatu, hindari polemik yang tidak produktif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, program vaksinasi COVID-19 diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai herd immunity secepatnya sebagai salah satu upaya agar kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Semakin tinggi cakupan imunisasi, maka akan semakin cepat herd immunity tercapai. Hal ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar untuk dapat menyediakan vaksin yang memenuhi persyaratan, keamanan, khasiat, dan mutu dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Vaksin COVID-19 AstraZeneca merupakan vaksin COVID-19 dengan platform non-replicating viral vector yang dikembangkan oleh Oxford University bekerjasama dengan AstraZeneca.
Vaksin ini didaftarkan di Badan POM melalui 2 jalur, yaitu jalur bilateral oleh PT AstraZeneca dan jalur multilateral atau melalui mekanisme COVAX Facility yang didaftarkan oleh PT Bio Farma. Vaksin COVID-19 AstraZeneca sudah disetujui di beberapa negara, antara lain di United Kingdom, Saudi Arabia, Mesir, Maroko, Malaysia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan beberapa negara Eropa lainnya. Dan vaksin yang diproduksi di SK Bio Korea sudah disetujui di Korea Selatan. Keduanya sudah masuk dalam daftar vaksin untuk dievaluasi dalam WHO Emergency Use Listing, dan untuk vaksin yang diproduksi oleh SK Bioscience Korea sudah memperoleh EUL dari WHO. Badan POM telah melakukan proses evaluasi untuk keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin AstraZeneca. Proses evaluasi dilakukan bersama-sama dengan tim ahli dalam Komite Nasional Penilai Obat, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, dan beberapa expert dan klinisi yang terkait lainnya. Hasil evaluasi khasiat keamanan berdasarkan data hasil uji klinik yang disampaikan secara keseluruhan, pemberian vaksin AstraZeneca 2 dosis dengan interval 8-12 minggu pada total 23.745 subjek aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Kejadian efek samping yang dilaporkan dalam studi klinik umumnya ringan dan sedang atau grade 1 dan 2. Dan yang paling sering dilaporkan yaitu reaksi lokal seperti nyeri pada saat ditekan, nyeri, panas, kemerahan dan gatal, dan pembengkakan serta reaksi sistemik seperti kelelahan, sakit kepala, malaise, panas, meriang, dan nyeri sendi. Hasil evaluasi khasiat menunjukkan bahwa pada pemberian vaksin AstraZeneca dapat merangsang pembentukan antibodi baik pada populasi dewasa maupun lansia. Rata titer antibodi atau geometric mean titer setelah dosis kedua dewasa sebanyak 32 kali dan pada lansia di atas 65 tahun sebanyak 21 kali. Efikasi vaksin dengan 2 dosis standar yang dihitung sejak 15 hari pemberian dosis kedua hingga pemantauan sekitar 2 bulan menunjukkan efikasi sebesar 62,1%. Hasil ini sudah sesuai dengan persyaratan efikasi untuk penerimaan emergency use authorization yang ditetapkan oleh WHO, yaitu minimal 50%. Sedangkan untuk evaluasi mutu, Badan POM melakukan secara menyeluruh dari dokumen mutu yang disampaikan, mulai dari kontrol mutu bahan awal, proses pembuatan antigen dan produk vaksin, metode pengujian dan hasil pengujian antigen dan produk vaksin, formula-formula tambahan dan bahan kemasan serta stabilitas antigen dan produk vaksin. Hasil secara umumnya memenuhi syarat, terdapat beberapa syarat yang harus diupdate terkait dengan stabilitas data yang lebih panjang. Berdasarkan evaluasi terhadap data khasiat keamanan dan mutu vaksin, maka Badan POM telah menerbitkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization pada tanggal 22 Februari 2021 dengan nomor EUA 2158100143A1. Vaksin ini dikemas dalam dus berisi 10 vial dengan volume 5 mili dan tiap vial untuk 10 dosis vaksin. Pada tanggal 8 Maret 2021 telah tiba di Indonesia vaksin AstraZeneca yang telah disetujui oleh Badan POM dengan surat penerbitan persetujuan import license. Pada tahap awal jumlah vaksin AstraZeneca yang didatangkan adalah 111.360 vial atau 1.113.600 dosis. Sebagaimana vaksin COVID-19 sebelumnya yang telah memperoleh EUA, sebelum produk tersebut siap untuk digunakan, Badan POM akan melakukan proses pelulusan produk atau lot release dan telah diberikan Certificate of Release pada tanggal 12 Maret 2021. Sebagaimana yang kita ketahui, pada belakangan ini regulator di beberapa negara menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca berdasarkan adanya laporan kejadian sampingan koagulasi atau penggumpalan darah setelah pemberian vaksin ini. Badan POM bersama dengan tim pakar Komnas Penilai Obat, Komnas PP-KIPI dan ITAGI telah melakukan kajian lebih lanjut sejak diketahui isu keamanan tersebut dan juga melakukan komunikasi dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan juga dengan otoritas obat di negara lain untuk melihat hasil-hasil investigasi dan kajian yang lebih lengkap dari keamanan vaksin AstraZeneca ini.
Hasil review pada pertemuan European Medicine Agency yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 memberikan hasil bahwa manfaat vaksin dalam penanganan COVID-19 lebih besar daripada risiko efek sampingnya yang didapatkan mengakibatkan masalah pembekuan darah atau reaksi kipi lainnya. Vaksin tidak terkait dengan risiko pembekuan darah atau kejadian penggumpalan darah secara keseluruhan atau tromboemboli pada mereka yang menerima vaksin. EMA juga menekankan bahwa tidak ada permasalahan terkait kualitas vaksin COVID-19 AstraZeneca secara menyeluruh ataupun dengan batch tertentu. Berdasarkan hasil-hasil kajian tersebut, Badan POM bersama tim pakar Komnas Penilai Obat, Komnas PP KIPI, dan ITAGI telah melakukan pembahasan pada tanggal 19 Maret 2021 dengan rekomendasi sebagai berikut. Saat ini angka kejadian COVID-19 global termasuk di Indonesia masih tinggi sehingga walaupun pemberian vaksin dimungkinkan adanya menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, namun risiko kematian akibat COVID-19 jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat tetap harus mendapatkan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Manfaat pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat mulai digunakan. Dalam informasi produk vaksin COVID-19 AstraZeneca telah dicantumkan peringatan kehati-hatian penggunaan vaksin ini pada orang-orang dengan trombositopenia dan gangguan pembekuan darah. Vaksin COVID-19 AstraZeneca yang diterima Indonesia melalui COVAX Facility diproduksi di Korea Selatan dengan jaminan mutu sesuai standar persyaratan global untuk cara pembuatan obat yang baik. Badan POM bersama Kementerian Kesehatan dan Komnas PP KIPI terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia dan menindaklanjuti isu setiap kejadian ikutan pasca imunisasi. Selanjutnya, Badan POM terus mengawal vaksin pada jalur distribusi mulai dari keluar dari industri farmasi hingga vaksin kepada masyarakat. Hal ini penting karena vaksin merupakan produk dengan rantai dingin atau cold chain di mana suhu penyimpanan harus dijaga pada suhu 2-8 derajat Celcius. Seperti kita ketahui, vaksin-vaksin COVID-19 yang saat ini telah tersedia dan beredar adalah vaksin yang baru yang proses produksinya juga baru dilakukan. Sehingga data-data stabilitas dari vaksin tersebut masih sangat terbatas. Pada umumnya, data stabilitas yang dimiliki oleh industri farmasi produsen vaksin adalah sepanjang 3 bulan. Berdasarkan data stabilitas 3 bulan tersebut, Badan POM dapat memberikan batas kadaluarsa penggunaan vaksin tersebut selama 6 bulan atau 2 kali masa stabilitas. Hal ini merupakan suatu fleksibilitas yang diberikan oleh regulatori, mengingat vaksin ini merupakan produk fast moving dan dapat segera digunakan. Meskipun program vaksinasi telah dilaksanakan, tetapi selama masih diperlukan jumlah cakupan vaksinasi yang cukup memadai untuk membentuk herd immunity, di mana masih diperlukan waktu untuk mencapainya, masyarakat diminta untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan terus menerapkan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati tentunya Bu Rizka Andalusia, Bapak Asra'un Ni'am, dan tentunya teman-teman media yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Kami sangat menyambut baik keputusan dari Badan POM yang telah memberikan rekomendasi vaksin COVID-19 dari AstraZeneca untuk didistribusikan dan dipergunakan dalam program vaksinasi nasional. Dan tentu saja kami juga sangat menyambut baik keputusan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa produk vaksin COVID-19 dari AstraZeneca diperbolehkan untuk digunakan dengan tujuan untuk kita semua segera keluar dari darurat pandemi COVID-19. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan vaksinasi yang aman dan halal
terus-menerus dilakukan. MUI juga tadi telah menyampaikan bahwa wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim di Indonesia untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan kita semua terbebas dari wabah COVID-19. Kami yakin vaksin ini sudah melalui transformasi yang menyeluruh, berulang kali dimurnikan pada setiap titik proses pembuatannya yang membuat produk ini akhirnya bersih dan baik untuk digunakan untuk umat manusia dimanapun di dunia ini, termasuk kita umat muslim dari Indonesia. Sebagai informasi tambahan, vaksin AstraZeneca ini juga telah disetujui lebih dari 70 negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, Mesir, Aljazair, dan Maroko, serta banyak dewan Islam di seluruh dunia telah menyatakan sikap bahwa vaksin ini diperbolehkan untuk digunakan. Majelis Ulama Indonesia sendiri melalui Fatwa nomor 14 tahun 2021 juga telah menetapkan kebolehan penggunaan AstraZeneca untuk penggunaan vaksinasi saat ini. Vaksin AstraZeneca yang akan kita pergunakan juga telah terdaftar pada Emergency Use Listing atau daftar vaksin yang menerima izin penggunaan darurat dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, serta juga telah memperoleh izin penggunaan darurat dari Badan POM. Vaksin ini juga memiliki efikasi yang melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO. Artinya, produk ini sudah pasti dijamin keamanannya untuk digunakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kepada masyarakat yang memiliki usia di atas 60 tahun ke atas. Jadi kami menghimbau tidak ada alasan masyarakat untuk ragu-ragu mengikuti program vaksinasi. Penting kita ketahui bersama bahwa vaksin COVID-19 AstraZeneca merupakan vaksin yang memiliki platform vektor virus yang tidak mengandung produk berasal dari hewan seperti yang telah dikonfirmasikan oleh WHO maupun Badan Otoritas Produk Obat dan Kesehatan Inggris. Dalam masa kedaruratan pandemi, vaksin yang tersedia adalah vaksin yang terbaik. Untuk digunakan, pemerintah harus menggunakan penggunaan berbagai macam merek vaksin COVID-19 dalam rangka tentunya memenuhi kebutuhan vaksin seluruh populasi sasaran. Tidak ada satupun produsen vaksin di dunia ini yang dapat memenuhi seluruh permintaan negara-negara besar, termasuk seperti Indonesia. Vaksin COVID-19 yang telah disetujui oleh WHO dan Badan POM adalah aman dan efektif dalam mencegah fatalitas atau kematian karena COVID-19. Di beberapa negara sudah kita lihat keberhasilan mereka untuk menurunkan angka case fatality rate dan juga bed occupation rate atau penggunaan tempat tidur di rumah sakit serta menurunkan kasus aktif yang pada akhirnya dengan kombinasi tetap menerapkan disiplin terhadap protokol kesehatan dan juga meningkatkan 3T serta vaksinasi, kita bisa sama-sama memutuskan pandemi. Kami sampaikan juga sesuai dengan semangat COVAX Facility untuk membuka akses yang adil dan merata serta setara, maka vaksin ini akan didistribusikan kepada seluruh umat manusia dengan cara equal access to vaksin. Maka hasil vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility yang kita terima ini akan segera kita distribusikan ke daerah-daerah, termasuk daerah-daerah yang dengan kondisi tertinggal, terdepan, dan terluar. Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak yang sudah berpengalaman dalam hal distribusi vaksin, baik ini Bio Farma maupun UNICEF,
untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia di wilayah-wilayah tersebut dapat menikmati hak mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Kementerian Kesehatan selaku pelaksana program vaksinasi nasional akan mulai melakukan distribusi vaksin AstraZeneca paling lambat Senin depan. Tentunya kita akan segera mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pengemasan dan kesiapan untuk distribusi sehingga kita dapat mempercepat program vaksinasi ini kembali. Saya menghimbau masyarakat, ini bukan saatnya untuk kita mementingkan diri kita sendiri. Sudah banyak kita kehilangan keluarga, saudara, teman dan sahabat terdekat kita. Semakin cepat kita melakukan vaksinasi, semakin cepat kita mencapai kekebalan. Semakin cepat kita akan keluar dari pandemi ini. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia. Jangan ragu untuk vaksinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.